Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dira Miroza Bahli, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2020 dengan nomor NIM 2020007200706. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya berupa kasih sayang sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan dapat merasakan nikmat Allah sampai detik ini juga. Yang kedua, selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Unal Mustafa Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI selaku dosen pengampu Psikologi Pendidikan Berwawasan Al-Quran pada semester 3 ini. Nah, kali ini saya akan membawakan sedikit ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, mengenai pembentukan jiwa pahlawan melalui adat istiadat pacu jalur di Kuansing, Riau. Indonesia adalah negara yang sangat luas, terkenal sebagai negara 1000 pulau. Negara Indonesia terkenal kaya akan sumber daya, budaya yang melekat menjadi ciri khas identik bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Budaya di setiap daerah di Indonesia itu memiliki nilai karakter yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan setiap suku, ras, budaya di daerah Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun, walaupun karakternya berbeda-beda, hal inilah yang menjadikan adanya semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu juga. Nah, di dalam budaya ada histori tersendiri yang memiliki makna, pengetahuan, dan moral nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat dalam kelompok di setiap daerah tertentu. Pahlawanan yang dapat membangun semangat pemuda sehingga dapat menanamkan nilai karakter bagi pemuda sebagai penerus bangsa Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai yaitu konsep pengertian karakter. Nah, yang kedua yaitu karakter jiwa kepahlawanan. Yang ketiga yaitu ada budaya sebagai pembentukan karakter. Yang keempat, budaya pacu jalur dari Kuansing, Riau. Yang kelima, nilai-nilai budaya pacu jalur sebagai pembentukan karakter remaja. Yang pertama adalah konsep karakter. Karakter merupakan perilaku atau kepribadian yang melekat pada seseorang dalam setiap tindakan yang ditimbulkannya untuk orang lain. Nah, arti karakter ini berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin yaitu character. Berasal dari kata charasan, memiliki arti yaitu corak yang terukir dalam sifat tidak dapat dihapuskan atau bersifat tetap. Karakter serta watak seseorang sebagai bangunan dari segala bentuk perilaku manusia antara satu individu dengan individu yang lainnya. Perilaku ini memiliki sifat yang tetap dan terstruktur. Nah, menurut Michel Navok, karakter adalah campuran kompatibel. Perbuatan kebaikan didapatkan dari tradisi religius yang bermakna semua kebaikan dapat berupa tindakan dengan tradisi dalam agama dan dari cerita sastra, orang bijak dan kumpulan orang-orang yang memiliki akal sehat ada dalam sejarah. Karakter merupakan campuran dari
moral, etika, akhlak. Moral diarahkan pada perbuatan dan dilakukan dengan tindakan atau perilaku manusia yang berupa perbuatan disebut sebagai perbuatan baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan karakter adalah berdasarkan pendapat dan pandangan di atas. Jadi karakter itu adalah perilaku, sikap, perbuatan individu berbeda dengan orang lainnya yang dimiliki di setiap orang, dan perilaku ini sebagai watak moral, nilai-nilai berupa dalam perbuatan, tindakan, pikiran, ini sebagai berguna bagi individu tersebut di kehidupan individu itu ataupun dalam ruang lingkup keluarga ataupun masyarakatnya. Nah, perlu bagi kita semua untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang sifatnya membangun yang baik-baik, sehingga karakter yang dapat kita tunjukkan, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita ini baik pula untuk diri kita dan orang lain. Dalam istilah psikologi sendiri, perilaku juga disebut sebagai personality atau karakter, yang membahas tentang baik buruknya seseorang. Pendidikan karakter haruslah dilakukan untuk seseorang agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, perlu juga bagi kita menanamkan pendidikan karakter bagi pemuda-pemuda, yang mana pemuda ini yang menjadi penerus bangsa generasi kita selanjutnya. Nah, apa saja sih nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan? Nah, nilai karakter yang harus ditanamkan yang pertama ada nilai contohnya ada religius, kedua sifat jujur, mandiri, toleransi, pekerja keras, disiplin, kreatif, demokratif, mencintai tanah air atau negara, semangat kebangsaan, rasa ingin tahu, berprestasi, komunikatif, peduli pada lingkungan, tanggung jawab, cinta kedamaian, dan peduli sesama. Ciri-ciri karakter yang bagus pada diri seseorang adalah yang berhubungan dengan mengetahui hal-hal yang baik, yaitu know the good, mencintai sesuatu yang baik yaitu loving the good, dan berpikir dan berperilaku yang baik atau action the good. Seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu karakter jiwa kepahlawanan. Nah, karakter yang kita dapatkan tadi itu tidak hanya dari lingkungan atau dari masyarakat atau di mana kita sekolah atau dari pendidikan. Namun, karakter itu bisa kita dapatkan yaitu melalui dari teladan jiwa kepahlawanan. Contohnya mengenalkan konsep sejarah dan kegigihan pahlawan dalam semangat pahlawan dalam menegakkan bangsa, sejarah budaya yang ada di Indonesia sebagai nilai-nilai penjunjung tinggi nilai moral, sehingga itu semua dapat menjadikan pelajaran bagi anak-anak muda sekarang, pemuda-pemuda sekarang untuk dapat menanamkan nilai karakter kepahlawanan. Pahlawan bisa menjadi motivasi, semangat, kekuatan bagi seseorang untuk berperilaku yang baik, membuat seseorang untuk dapat berperilaku dirinya secara personal. Di dalam jati diri seorang pahlawan terdapat nilai-nilai yang memberikan inspirasi serta motivasi kepada orang lain dan modal sebagai pembentuk nilai-nilai dan moral karakter di dalam masyarakat. Jiwa pahlawan yang sangat bagus untuk ditiru itu adalah semangat juang dan kekuatan, kegigihan untuk membela bangsa dan negara agar tidak terjajah dan tidak pula menjajah, pendorong dan jiwa pemilikan akan negara dan budaya melekat pada setiap nafas pada pahlawan, dan hal inilah yang patut kita tiru dan kita contoh dari jati diri pahlawan sebagai pembentukan nilai karakter bagi kita. Jiwa patriotisme ini jangan sampai pudar karena adanya perpindahan generasi. Justru dengan adanya motivasi mengetahui sikap karakter dalam diri pahlawan bisa meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Dan tugas kita sebagai generasi atau pemuda remaja sebagai penerus yang dapat mempertahankan semangat juang kepahlawanan.
Keteladanan yang ada pada tokoh pahlawan sangat sinergis dengan pembentukan pendidikan karakter. Keteladanan pahlawan bisa diidentifikasikan dengan nilai-nilai karakter dan subnilai karakter. Dengan begitu, ketika para pahlawan yang menjadi inspirasi anak muda dalam pembentukan dan pendidikan penguatan karakter, maka materi yang diberikan kepada siswa atau pemuda itu sudah bukan lagi yang dalam ranah abstrak, namun dapat menjadi nilai yang konkret, kontekstual, dan keindonesiaan. Nah, ada beberapa nilai karakteristik kepahlawanan. Yang pertama, dominan, yaitu berani mendominasi pemimpin yang kuat. Yang kedua itu peduli dengan penuh kasih sayang serta empati. Yang ketiga itu ada karismatik. Karismatik itu seperti berdedikasi dan berkarisma. Yang keempat itu sebagai inspiratif, itu menakjubkan dan interpersonal. Yang kelima itu tangguh. Tangguh itu pencapaian atau tekun. Yang keenam tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu berkorban tanpa adanya rasa pamrih dalam diri kita. Yang ketujuh, mendidik atau menjadi pendidik. Yang kedelapan, terpercaya, setia. Selanjutnya adalah budaya sebagai pembentukan karakter. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Yang Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga budaya yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Namun, dari setiap budaya ini memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dalam setiap daerahnya. Budaya dapat diartikan sebagai ciri khas suatu kelompok atau identitas yang dimiliki setiap daerah atau kumpulan kelompok tersebut, sehingga dengan menyebutkan budaya saja dapat dikenali siapakah dia dan dari mana asalnya, atau dengan kata lain budaya juga bisa dikatakan sebagai tanda pengenal. Dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa kata budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat. Sehingga kata dari budaya yaitu hasil dari perbuatan, kegiatan yang diciptakan oleh manusia atau akal budi manusia sebagai kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Secara etimologi, kata budaya atau kultur dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu corel, yang berarti mengolah atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan alam atau cultivation. Dalam bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budayan, yaitu bentuk jamak dari kata budi atau akal. Dengan kata lain juga memaknai arti dari budaya itu sangatlah luas, bersifat abstrak yang gagasannya mengenai budaya sangatlah banyak, dan dapat disimpulkan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai tanda pengenal atau jati diri, atau yang lebih disingkat adalah identitas manusia tersebut. Ahli sosiologi mendefinisikan budaya sebagai suatu yang menyeluruh, mencakup kecakapan berupa adat, akhlak, kesenian, dan ilmu, dan lain-lain. Sedangkan ahli sejarah mengartikan budaya adalah warisan atau tradisi. Bahkan ahli antropologi melihat dan memaknai budaya sebagai tata hidup seseorang, yaitu way of life atau kelakuan seseorang. Dengan demikian, dari pendapat-pendapat yang di atas dapat kita simpulkan ada budaya sebagai pengontrol dari tanda perilaku yang mencakup kehidupan sehari-hari, bahasa, seni, tradisi, perilaku, sikap, nilai-nilai karakter yang menjadi ciri khas atau identitas bagi seseorang itu dalam berbudaya. Zaman sekarang, budaya dapat terpengaruh dengan faktor-faktor globalisasi atau campuran dari budaya luar. Nah, maka dari itu perlu bagi kita untuk menanamkan kebudayaan sebagai pembentukan karakter kepada generasi selanjutnya atau kepada pemuda-pemudi bangsa Indonesia, sehingga budaya yang ada budaya lokal di Indonesia itu tidak pudar akan adanya pengaruh-pengaruh dari budaya yang
luar. Nah, sehingga nilai-nilai dari budaya bangsa Indonesia ini akan menjadikan kita jati diri bangsa Indonesia tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai budaya pacu jalur dari Riau atau dari Kuansing. Kuansing ini kota kecilnya atau Kuantan Singinging. Budaya dan adat istiadat dari Riau atau yang biasa disebut dengan Tanah Lancang Kuning atau yang disebut dengan Tanah Melayu ini, saya mengangkat ada itu budaya pacu jalur yang ada di Riau. Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, lebih tepatnya terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Riau terdiri dari daerah dataran atau daerah kepulauan. Kedua daerah itu disebut dengan daerah Riau Dataran atau Riau Kepulauan. Kebanyakan di Riau itu dipenuhi dengan hutan rawa-rawa. Budaya dan suku dari Riau yang populer disebut dengan Melayu. Dan bahasa yang digunakan di Riau adalah bahasa Melayu. Nah, Riau sejak dulu dikenal sebagai negara Melayu atau memiliki ciri khas dalam budaya dan adat istiadatnya dalam masyarakat, salah satunya adalah budaya pacu jalur. Konsep dari pacu dalam tradisi Riau ini adalah yaitu pacu berarti perlombaan memacu atau mendayung. Sedangkan yang dimaknai dengan jalur oleh warga di sini adalah sebuah sampan atau perahu yang panjangnya sekitaran 25-30 meter dengan besar bagian tengahnya itu 1,5 meter, dapat memuat penumpang sekitar 40 atau 50 orang. Sehingga pacu jalur ini adalah olahraga tradisional yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singinging, Provinsi Riau. Berdasar pengertian di atas, pacu jalur adalah perlombaan yang sudah menjadi adat budaya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Riau atau lebih tepatnya di daerah Kuantan Singinging. Perlombaan tersebut yakni mendayung dengan tenaga bersama-sama menaiki kapal yang besar sehingga dapat menampung lebih dari 40 orang. Nah, budaya pacu jalur ini masih kerap dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Awalnya, pacu jalur ini diadakan hanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, pacu jalur diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan serta hari-hari kebesaran lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, pacu jalur kerap diadakan sebagai bentuk untuk perlombaan-perlombaan pemersatuan bangsa. Nah, adanya konsep pacu jalur ini terdapat nilai-nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu dengan mendayung sampan membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk melakukan kerjasama sehingga dapat mencapai finish. Nah, adanya pacu jalur ini juga dapat membangun ekosistem perekonomian yang kependudukan yang ada di daerah tersebut, sehingga adanya perlombaan ini mendatangkan banyak orang dari luar atau luar daerah atau luar negara yang akan menyaksikan perlombaan tersebut. Nah, budaya pacu jalur ini selalu dilestarikan hingga saat ini. Nah, selanjutnya nilai-nilai budaya dari pacu jalur apa sih yang dapat membangun atau membentuk karakter remaja? Remaja dan pemuda sebagai penerus bangsa dan dengan semangat juang yang dimilikinya serta kreativitas, inovasi yang dimiliki remaja dapat menimbulkan peningkatan dan nilai-nilai karakter yang mencerminkan kebudayaan bangsa yang baik. Namun, hal ini tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak ada dukungan serta dorongan dari keluarga, masyarakat, lingkungan, budaya yang diperkenalkan akan keberagaman karakter budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari pacu jalur ini sering diadakan yang tadi di Kuantan ini mengajarkan karakter kesemangatan, sportivitas, persatuan, perjuangan, kejujuran, kedisiplinan,
jiwa kesosialan, menghargai bersama, nilai kegigihan, adil, kerjasama, berani, serta tanggung jawab. Ini semua jika remaja sekarang dapat menerapkannya dalam nilai kesehariannya, sehingga dapat membangun nilai karakter yang ada pada jiwa remaja-remaja sekarang. Remaja sekarang dapat mengambil dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang terdapat dari perlombaan pacu jalur tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi subjek individu yang berbangsa yang memiliki karakter yang baik. Tidak hanya remaja yang dapat nilai positif dari pacu jalur, namun masyarakat setempat yang sering mengadakan perlombaan ini dapat merasakan dampak dari implementasi pacu jalur dalam kehidupannya, seperti perubahan status masyarakat yang awalnya tidak dikenal menjadi kebudayaan yang dikenal. Nah, maka dari itu perlunya untuk kita mengenalkan kepada remaja-remaja sekarang atau pemuda sekarang bahwa nilai-nilai karakter itu bisa didapatkan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Semua budaya di Indonesia tidak mungkin menanamkan nilai karakter yang buruk. Maka dari itu karakter yang terdapat dari budaya-budaya tersebut harus dilestarikan dan harus ditanamkan kepada jiwa pemuda-pemuda, agar pemuda itu tidak mengetahui identitas dan jati dirinya sebagai bangsa negara Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika dapat kesalahan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat dibutuhkan yang bersifat membangun agar dapat menjadikan kita perubahan yang terbaik. Dan saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, karena al-insanu makanul khata wa nisyan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya terkhusus dan bagi teman-teman sekalian. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakannya dan jangan lihat siapa yang berbicara. Jika dapat kesalahan pada penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, ma'ana jafi kulul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.